Halo Sobat IO, di musim hujan kayak sekarang nih pasti kita pengennya minum yang hangat-hangat terus gak sih? Bayangin deh, cuaca lagi adem-ademnya, terus minum minuman hangat kayak gini, sambil santai-santai, chill abis. Nah, biar makin chill lagi, kali ini kita akan mereview bersama-sama sebuah elektronik yang bisa nyediain air panas bahkan air dingin sekaligus secara praktis. Ini dia dispenser galon bawah tipe DD7315 dari Modena. Dispenser Modena ini punya dua varian tipe, ada tipe DD7315W dan DD7315L. Secara keseluruhan, dua tipe itu tuh punya bentuk, fungsi, dan fitur yang sama. Yang ngebedain itu cuma warnanya doang. Yang tipe W itu untuk warna putih dan tipe yang L itu untuk warna hitam. Untuk ukurannya, dispenser ini punya dimensi tinggi 105 cm, lebar 31 cm, kedalaman 37 cm, dengan berat sekitar 17 kg. Material untuk pipa dan tabungnya ini udah berbahan stainless steel SUS 304 yang udah food grade. Nah, karena ini adalah dispenser galon bawah, otomatis galonnya itu ada di bagian bawah. Nah, khususnya buat yang cewek-cewek nih, kalau misalkan kalian mau ganti galonnya ke yang baru, ya kalian udah nggak perlu lagi angkat-angkat galon, capek-capek, semua udah lebih gampang. Kalian tinggal geret aja galonnya, terus tinggal dibuka ininya, terus dimasukin ke dalam. Selesai deh. Terus kalau mau pakai dispenser ini nih, dia tuh udah canggih banget. Jadi dia tuh punya fitur touchscreen bernama Soft Touch Control di bagian sini. Nah, jadi kalau kalian mau pakai dispensernya, kalian tinggal pencet-pencet aja tombolnya kayak gini. Dan yang bikin dispenser ini makin keren, dia tuh punya fitur Ozone Safe Cleaning Technology. Jadi dispenser ini tangki airnya tuh udah bisa bersihin dirinya sendiri. Nah, makanya tangki airnya tuh dijamin bakal bebas dari kuman dan bakteri. Oke, sekarang kita akan bahas bagian-bagian dari dispenser ini biar kita nggak salah make. Kita mulai dari bagian depan. Di sini ada 3 lampu indikator yang akan nyala kalau masing-masing fitur itu aktif. Yang pertama ini adalah lampu indikator untuk fitur ozon atau self cleaning. Terus ini adalah lampu indikator untuk air panas dan ini adalah untuk air dinginnya. Nah, kalau misalkan kalian lihat nih, lampu di 2 indikator ini nyala secara bersamaan, kedip-kedip bareng, kalian nggak perlu khawatir, jangan panik pokoknya. Itu cuma reminder dari dispenser kalau air di galonnya tuh habis. Terus kita lanjut ke bagian ini. Ini adalah tombol temperatur air. Nah, jadi kalau kalian mau pakai dispenser ini, kalian harus milih dulu air yang kalian mau. Ada 3 opsi air panas, air normal, dan air dingin. Nah, kalau misalkan kalian pengennya itu minumnya air yang biasa lah, nah kalian pencetnya yang normal di sini. Terus nanti kalian pencet tombol ini untuk ngeluarin airnya. Terus habis itu airnya bakal keluar dari keran atau cerat yang ini. Oke, next sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Mas, boleh mas? Diputar. Nah, dua ini adalah saklar untuk mengaktifkan fitur air. Ini adalah saklar untuk mengaktifkan fitur air panas dan ini adalah saklar yang untuk air dinginnya. Terus ini adalah tombol untuk mengaktifkan fitur ozon atau self cleaning. Nah, dan terakhir di bagian belakang ini adalah komponen-komponen penting dari dispensernya. Di sini ada kabel daya. Terus ini adalah saluran pembuangan air dan ini adalah kondensernya. Untuk temperaturnya, dispenser ini bisa menghasilkan air panas dengan suhu mulai dari 90 derajat Celcius atau lebih tinggi dan untuk air dingin yang mulai dari 10 derajat Celcius atau lebih rendah. Untuk konsumsi daya listrik yaitu sekitar 385 watt untuk fitur air panas dan 110 watt untuk fitur air dingin. Dispenser ini menggunakan 32 gram refrigeran R134A yang nggak ngaruh ke lapisan ozon dan dampaknya kecil ke efek rumah kaca. Dan terakhir, Modena ngasih dispenser ini garansi selama 1 tahun.
Kalau kalian baru beli dispenser ini, setelah proses instalasi, setelah kalian masukin galon, kalian harus ingat dua hal ini sebelum pemakaian yang pertama kali. Pertama, kalian harus diemin dispenser ini selama 1 jam dalam keadaan nyala untuk bikin refrigeran di dalamnya itu stabil. Kedua, kalian harus bersihin bagian dalam dari dispenser ini dulu. Nah, caranya yang pertama itu kalian harus pencet-pencet tombol temperatur airnya dan pastiin nanti ada air yang keluar dari keran. Habis itu tunggu sekitar 20 menit. Kalau udah, kalian keluarin galonnya, terus cabut kabel dayanya, dan kalian bisa taruh ember atau wadah besar di bagian belakang dispenser, tepatnya di bawah saluran buang air. Habis itu kalian keluarin airnya dari situ. Selesai deh, gampang kan? Untuk cara pemakaiannya, tadi udah aku spill dikit lah ya. Intinya, kalian tuh harus mastiin naruh entah gelas atau botol, teko, atau wadah apapun di bagian tengah sini, pas di bawah kerannya. Habis itu kalian pencet ini tombol temperatur, kalian pilih ada yang kalian mau. Habis itu pencet tombol yang ini. Nanti airnya bakal keluar dari keran, dan kalau sekiranya airnya udah cukup sesuai sama yang kalian mau, kalian bisa pencet lagi tombol ini untuk nge-stop airnya keluar. Dan terakhir, untuk mengaktifin fitur self cleaningnya, kalian bisa pencet tombol yang ada di bagian belakang, tombol self cleaningnya. Terus kalian pencet selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti lampu indikator ini bakal nyala selama 1 jam. Nah, selama proses self cleaning ini berlangsung, pastiin kalian nggak ngambil air atau minum dari dispenser ini. Yang namanya elektronik mah pasti ada aja lah ya error atau rusaknya. Nah, biar kalian nggak terlalu sering nih manggil tukang servis, ada sedikit tips and trick buat kalian kalau dispenser kalian bermasalah. Yang pertama, air panasnya nggak panas dan air dinginnya nggak dingin. Penyebabnya bisa jadi karena kalian terlalu banyak pakai fitur ini dalam waktu yang singkat. Kalau itu terjadi, kalian cuma perlu nunggu beberapa saat sampai fitur air panas dan air dinginnya kembali bekerja. Yang kedua, nggak ada air yang keluar dari keran. Penyebabnya kemungkinan karena galon airnya kosong atau ada sumbatan di pipa dispensernya. Supaya airnya bisa keluar lagi, ya kalian harus ganti galonnya ke yang baru. Yang ketiga, dispenser ngeluarin suara berisik. Ada banyak penyebab untuk masalah ini. Bisa jadi karena posisi dispenser yang nggak rata, kompresor lagi kerja, atau pompanya yang lagi kerja. Solusinya yang pasti kalian harus naruh dispenser di tempat yang rata. Tapi untuk masalah kompresor dan pompa yang lagi kerja, itu sih normal ya. Gimana? Udah tertarik belum buat punya dispenser canggih ini? Untuk harga per bulan Februari 2025, dispenser ini dibanderol dengan harga 4 jutaan. Sobat IO bisa beli dispenser ini secara langsung di IO Store atau secara online lewat official store-nya IO di marketplace favorit kalian. Itu dia review dispenser galon bawah tipe DD7315 dari Modena. Nah, kalau kalian ada yang mau ditanyain atau ada request lain, boleh banget langsung aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten video lain dari channel ini. Kalau gitu, sampai jumpa di review spot selanjutnya. Bye-bye! Cheers! Cheers! Udah.